VOC-nya menyusul. Oke, kita mulai tuangkan di sini. Jangan lupa isi terlebih dahulu sebagai pelarut di dalamnya. Oke, habis ya. Jadi tidak mengendap sama sekali. Selamat sore Sobat Pangan Mandiri. Hari yang cerah untuk hari ini kita beraktivitas. Baik, hari ini kita berada di lahan 1. Ini padi kita sudah memasuki masa generatif, di mana padi sudah mulai persiapan pengisian bulir. Ini adalah sistem tanam padi jajar legowo tanpa olah tanah yang pernah kita sering bahas di video-video sebelumnya. Bisa perhatikan di sini. Ini padi sudah selesai masa keluar malai padi, dan kini bisa kita lihat di sini ini sudah mulai merunduk. Berarti ada masa pengisian bulir. Inilah masa-masa krusial di mana kita harus sangat memperhatikan kondisi ini, di mana jika nanti pada saat pengisian ini nutrisinya kurang, ya, maka padi tidak akan bernas atau tidak akan berisi maksimal. Jadi terkadang pada saat kita memanen atau pada saat kita nanti merontokkan padi, ada padi yang terbang atau gabuk gitu. Biasanya itu terdapat di pangkal seperti ini. Nah, kita berusaha bagaimana padi kita ini nanti pada saat panen itu semuanya terisi dengan baik dan bernas. Seperti itu. Baik, hari ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya saya akan membagikan pengalaman saya dari belajar ya, tentang apa yang perlu kita lakukan agar padi kita bisa bernas. Nah, baik. Baik kawan, hari ini kita akan melakukan penyemprotan. Fungsinya kita berusaha memaksimalkan pada saat pengisian bulir. Apa saja yang kita persiapkan di sini? Baik, karena di sini padi kita sudah memasuki masa generatif pengisian bulir, kita tidak lagi menggunakan MKP, namun kita sekarang menggunakan ini. Ya, pupuk ZK Petro. Pupuk ZK ini mengandung kandungan kalium atau kalsium 50% dan sulfur 17%. Apa sebenarnya fungsi daripada pupuk ini? Fungsi yang paling krusial di sini yaitu dia sebagai yang pertama pembantu mengantarkan nutrisi. Jadi pada saat padi memasuki masa pengisian bulir, sangat membutuhkan proses yang mudah seperti itu. Dan kedua, di sini karena mengandung kalsium yang tinggi atau kalium ya, lebih tepatnya kaliumnya 50% yang sangat tinggi, ini sangat dibutuhkan pada masa generatif seperti ini. Di sini ada kalium dan sulfur. Sedangkan apa fungsi sulfur? Fungsi sulfur sendiri di sini adalah sebagai membantu bagaimana daun bendera itu tetap segar. Kita tahu sendiri bahwasanya daun bendera itu sangat penting dalam proses pengisian bulir. Itulah pejuang akhir untuk padi. Untuk pupuk Petro di sini, ini kemasan 1 kg. Kita memang cari yang kemasan seperti ini, atau lebih tepatnya perhatikan isinya seperti tepung, sangat lembut sekali. Ini ukuran segini, kecil segini, 1 kg ya. Jadi berapa dosisnya? Untuk satu tangki air, untuk tangki ukuran 16 liter, kita cukup pakai sekitar 2 sendok saja. Seperti itu sudah mencukupi. Ini adalah nutrisi utama yang kita persiapkan untuk membantu pengisian bulir padi kita. Yang kedua, selain kita mempersiapkan nutrisi, kita juga mempersiapkan pelindungnya. Di sini kita menggunakan fungisida. Nah, kita masih menggunakan fungisida hajar, di mana kandungannya azoxystrobin 250 mg dan difenekazol 150 mg. Nah, apa fungsinya daripada
fungisida ini, yang pertama yaitu menjaga agar daun bendera tetap sehat. Karena daun bendera itulah daun akhir yang fungsinya untuk mengisi. Pada saat daun bendera itu rusak atau cepat tua gitu ya, itu sangat mempengaruhi daripada proses masa generatif ini. Yang kedua, untuk menjaga agar tidak terkena penyakit, khususnya penyakit jamur. Penyakit yang umumnya terjadi pada saat masa generatif yaitu seperti potong leher, bercak daun, bahkan jamur oncom. Biasanya bulir padi meletus seperti itu ya. Kalau misalnya kita pegang seperti serbuk warna kuning, itu udah jamur itu sebenarnya. Nah, fungsi inilah penjaganya. Jadi selain tadi kita mempersiapkan ZK, kita juga mempersiapkan di sini. Jika di tempat panjenengan tidak ada fungisida ini, bisa menggunakan fungisida yang lain yang mengandung bahan sejenis. Kemudian di sini kita menggunakan tambahan. Sebenarnya ini made in sendiri sih ya. Ini adalah POC, pupuk organik cair. Nah, ini pupuk organik cair di sini kita buat sendiri. Fungsinya apa? Ini sebagai vitamin aja. Jadi ini makanan utama, ini pelindungnya, dan inilah gizinya. Di sini kita kombinasikan di sini 3 bahan di sini dalam 1 tangki 16 liter di sini. Dan berapa kali kita menyemprotkan? Nah, pupuk ZK sendiri di sini ini tepat disemprotkan pada saat sudah keluar malai gitu ya. Jadi pada saat masa bunting sampai sebelum keluar malai kita bisa menggunakan NKP. Tapi kalau sudah masa pengisian bulir kita menggunakan ini, pupuk ZK Petro di sini. Dan juga ini pelindungnya pakai fungisida sistemik yang menyerap ke dalam tanaman, dan juga kita pakai di sini. Mungkin kita nanti akan membahas apa saja kandungan di sini, dan saya akan share di sini nanti. Mungkin nanti ya di video selanjutnya tentang bagaimana membuat ini. Dan di sini seperti biasa, jangan lupa kita persiapkan air setengah daripada tangki kita sebagai pelarut, dan kita akan mulai dalam proses kombinasinya. Di sini kita sudah mempersiapkan 1 ember air. Oke. Baik, kita mulai. Ingat, kita cukup hanya pakai 2 sendok saja. Ukurannya di sini 2 hingga 4 sendok. Karena di sini ada kombinasi yang lain, kita cukup pakai 2 sendok aja. Ini 2 sendok penuh. Kita larutkan. Kita lihat seperti itu. Langsung larut ya. Ada 2 jenis sebenarnya ya untuk ZK sendiri. Ada yang tabur, ada yang berbentuk seperti ini. Kalau yang tabur itu berbentuk seperti granul gitu ya. Lebih tepatnya lebih kasar daripada yang ini. Meskipun ini kandungannya kaliumnya tinggi ya, tapi ini non klor. Berbeda dengan KCL ya. Yang KCL yang biasanya kita taburkan kemarin itu mengandung klorida yang tinggi. Jadi kurang cocok jika disemprotkan. Nah, ini adalah paket yang aman. Jadi kita pakai ZK kalium daripada dari ZK. Kemudian yang kedua kita pakai ini fungisida hajar. Berapa dosisnya? Kita di sini pakai dosis standar 15 ml per tangki. Jadi kita mulai ukur. Oke, yang terakhir di sini adalah POC. Dosisnya sekitar 300-an mili. Ini pakai botol kecil. Kalau kita pakai botol air, bisa pakai botol air air minum mineral yang gelasan gitu ya. Kita tuangkan nanti. Kita tuangkan terlebih dahulu yang kombinasi campuran ini ke dalam tangki kita. Setelah itu kita tuangkan POC-nya menyusul. Oke, kita mulai tuangkan di sini. Jangan lupa isi terlebih dahulu sebagai pelarut di dalamnya. Oke, habis ya. Jadi tidak mengendap sama sekali.
berbeda dengan pupuk yang granul seperti itu. Oke, kemudian kita tuangkan di sini, kita buka untuk POC. Oke, baunya seperti tape karena kita sudah fermentasi sebelumnya, ya. Oke, bis ukuran 300 ml. Oke, jangan lupa nanti dicampur air, kemudian siap kita spraykan. Baik, demikian informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita mencoba untuk berbagi. Semoga para petani Indonesia sukses di sini. Amin. Oke, berapa kali penggunaan ini, penyemprotan ini? Selama masa generatif pengisian bulir kita gunakan 2 kali. Untuk yang ini cukup 1 kali aja. 1 kali berarti setelah mulai padi pengisian bulir. Kalau yang ini dan ini ZK dan POC bisa 2 kali. Cukup 2 kali saja dalam 1 musim. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk petani Indonesia.